memulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Kak. Baik. Ada yang kurang bersemangat? Tidak ada ya, semoga pembelajaran kita berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Jadi sistem ekspresi itu ada beberapa temanya. Yang pertama itu kalian akan belajar tentang struktur ginjal, fungsi ginjal, mekanisme pembentukan urin dan lain sebagainya. Itu akan dibahas di pembelajaran ginjal. Kemudian nanti kita akan belajar tentang paru-paru, hati dan juga kolit. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian pernah nggak? Dari aku tanya, kalian berapa kali mengeluarkan urin dalam sehari? Pipis berapa kali coba? Mungkin 3 kali. 3 kali. Apa yang kalian rasakan kalau misalnya kalian tidak pipis dalam sehari? Kira-kira coba apa rasanya? Apa coba? Pernah nahan pipisnya? Pernah. Apa ya rasanya kalau nahan pipis? Enak, sakit. Nah itu, jadi pipis itu adalah hasil dari ekspresi yang memang harus dikeluarkan oleh tubuh. Makanya nggak boleh untuk menahan pipis. Kenapa? Karena kalau kalian menahan pipis dalam sehari, pipisnya cuma sekali doang atau pas mau mandi doang, itu tuh nggak baik. Karena urin yang ada, urin itu kan sifatnya racun ya dalam tubuh. Kalau nggak dikeluarin, maka akan berdampak tidak baik pada kesehatan kita gitu. Oke, kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Izin untuk menulis materi hari ini dulu ya.
kita belajar terlebih dahulu perbedaan antara sekresi, ekskresi, dan juga defekasi. Oke, kalau ekskresi ini adalah garis besarnya adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Artinya kalau sisa-sisa itu akan dikeluarkan oleh tubuh gitu ya. Kemudian kalau yang sekresi itu pengeluaran hasil metabolisme tapi dia masih digunakan oleh tubuh. Kalau yang ekskresi itu sudah tidak digunakan, kalau sekresi itu dia masih digunakan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya defekasi. Nah, defekasi ini adalah pengeluaran hasil sistem dari pencernaan, ya berupa feses atau yang sering kita keluarkan setiap harinya ya. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara ekskresi, sekresi, dan juga defekasi. Kan mau nanya. Oke, Bedanya apa? Contohnya apa ekspresi sama sekresi? Oke, kalau misalnya ekspresi itu dia seperti kulit mengeluarkan keringat. Terus kalau misalnya sekresi itu seperti natrium yang masih dibutuhkan oleh tubuh, atau vitamin-vitamin itu dia diserap lagi ke tubuh, atau bisa jadi lemak yang disimpan di paha, atau dia akan berubah menjadi glikogen dan itu bisa menjadi cadangan makanan untuk yang ada di organ sini dan kita bisa beraktivitas meskipun kita tidak makan gitu. Oke, bisa dilanjut? Oke. Siapa tadi namanya? Rahma. Oke, Rahma. Good job, Rahma. Oke. Nah, di sini ada organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya ginjal. Kemudian yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, dan keempat ada kulit. Itu adalah organ yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Oke, yang pertama ada ginjal. Ginjal ini bentuknya seperti kacang berwarna merah tua keunguan. Fungsinya itu untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Jadi dia masuk ke dalam sistem ekskresi karena dia harus mengeluarkan zat sisa. Nah, hasil dari ginjal ini adalah urin. Urin yang sering kita keluarkan setiap hari itu adalah hasil dari ekskresi ginjal. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Oke, di sini ada mekanisme atau pembentukan urin, ada 3 yang harus kalian ingat. Yang pertama itu ada yang namanya filtrasi. Filtrat artinya penyaringan. Nah, filtrasi ini di mana terjadinya? Di bagian glomerulus. Nah, di sini glomerulus ini akan menghasilkan hasil dari filtrat ini apa? Urin primer. Oke, yang kedua ada yang namanya reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini artinya penyerapan kembali yang hasil dari filtrat dibawa pada proses reabsorpsi terjadinya di tubulus proksimal. Hasil yang dihasilkannya adalah urin sekunder. Tadi kan urin primer diubah di proses reabsorpsi, kemudian terjadinya di tubulus proksimal akan menghasilkan urin sekunder. Itu adalah tahapan yang kedua pada pembentukan urin. Nah, tahapan yang ketiga dalam pembentukan urin adalah fase augmentasi. Di mana terjadinya? Terjadinya di tubulus distal yang akan menghasilkan urin sesungguhnya atau urin yang sering kita keluarkan. Itu terjadinya di augmentasi. Oke, aku highlight lagi. Kalau pembentukan urin itu ada 3 tahapannya. Yang pertama filtrasi, penyaringan, dia terjadinya di glomerulus, hasilnya urin primer. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi, penyerapan kembali, terjadinya di tubulus proksimal, hasilnya adalah urin sekunder. Sedangkan fase augmentasi itu terjadinya di tubulus distal yang dihasilkannya adalah urin sesungguhnya. Primer, sekunder, urin sesungguhnya. Terus filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, sudah ya? Boleh tanya nggak? Boleh. Jadi apa bedanya urin primer, urin sekunder, urin sesungguhnya? Oke, kalau urin primer itu adalah urin yang masih ada Ya. Oke. Nah, kalau misalnya urin primer ini dia terjadinya penyaringan protein plasma yang ada di glomerulus. Sedangkan kalau misalnya
yang ini kan protein. Kalau yang sekunder itu dia penyerapan ion-ion gitu. Kalau ini proteinnya, kalau yang di sana adalah ion-ion. Gitu. Oke, terima kasih juga Rahma. Oke, jadi untuk ginjal kita sudah selesai pembahasannya ya. Kita lanjut lagi ke paru-paru. Paru-paru ini dia berkaitan sama sistem pernafasan. Cuman kalau di ekspresi itu dia hanya menghasilkan CO2 dan juga uap air yang ada di dalam tubuh kita. CO2 itu karbon dioksida dan uap air itu adalah H2O gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau paru-paru itu ekspresinya maksudnya mengeluarkan CO2 dan uap air yang nggak dipakai lagi sama tubuh. Yang dipakai lagi dalam tubuh. Dalam bentuk kalau kita bernafas itu nanti bisa di kaca gitu, terus dihak ada uap air. Nah itu adalah sisa metabolisme yang nggak digunakan lagi. Gitu. Oke. Paru-paru juga hanya itu aja sih pembahasannya untuk sistem ekspresi. Kemudian kita lanjut ke hati. Nah hati ini berfungsi untuk merombak sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Hasilnya adalah bilirubin. Jadi sel-sel darah merah yang ada di dalam tubuh itu kan ada waktunya. Itu sekitar 120 hari nanti dia akan berubah lagi, regenerasi lagi menjadi sel darah merah yang baru. Nah, di sini fungsi dari sistem ekspresi ini di hati dia akan menghasilkan yang namanya bilirubin. Nah, gimana mekanismenya? Ini hati kan mengandung sel darah merah. Dia akan diubah menjadi globin dan juga heme. Nah, heme ini yang akan berubah menjadi bilirubin. Nah, heme dia mengandung apa sih? Dia mengandung ion dan juga zat besi. Nah, ion dan zat besi ini dia akan berubah menjadi biliverdin. Biliverdin akan dipecah di hati menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen dia juga akan dipecah menjadi dua, yaitu ada urobilin dan juga sterkobilin. Nah, urobilin ini fungsinya untuk apa sih? Menjadi pewarna zat warna pada urin kita. Makanya urin kita beda-beda. Itu terjadi karena hasil ekskresi dari hati. Nah, sedangkan sterkobilin ini dia menjadi zat warna dari feses. Intinya yang harus kalian ingat ini adalah si bilirubin ini dia akan mengubah akan dipecah menjadi urobilin dan juga sterkobilin. Nah, sterkobilin ini urobilin ini dia ada di urin, sedangkan sterkobilin ini dia ada di feses. Makanya warna-warna urin itu beda-beda. Kalau yang kuning berarti kalian kurang minum air putih. Berapa normalnya kita harus mengkonsumsi air putih dalam sehari? 2 liter, oke, boleh. 1,5 liter. Itu paling minimal kalau kita mau mengkonsumsi air, gitu ya. Atau ibarat 8 gelas. Jadi pas bangun pagi harus minum 1 gelas, setelah mandi minum 1 gelas, dan sisanya itu ketika kita beraktivitas. Jangan sampai kita dehidrasi. Sama aja boleh kan? Boleh. Kan tadi yang mempengaruhi warna urin urobilin. Itu kenapa emang kan kurang air? Kenapa emang jadi kuning? Kenapa? Kenapa misalnya ada kuning jadi kuning? Maksudnya tuh kenapa? Oh, kenapa? Ada apanya? Ada apanya? Di urobilinnya. Oke. Di urinnya. Kalau di urin kan menghasilkan hasil dari racun ya. Ya, jadi sisa-sisa metabolisme kan tadi ada ion, ada protein yang diubah. Nah, kenapa kalau misalnya si urinnya itu kita kurang minum jadi kuning, gitu kan? Karena si urobilin ini dia kan fungsinya itu untuk mengubah warna zat urin yang ada di tubuh kita. Dia itu sebentar ya. Karena dia itu disekresikan secara bersamaan sama urin, maka dia akan berubah warna.
Kalau misalnya si kuning itu berarti lebih banyak apa namanya? Kandungan ion atau proteinnya yang diserap lagi oleh tubuh. Jadi kalau misalnya ion dan protein itu kan yang udah digunain harus dikeluarin. Tapi kalau misalnya kita kurang minum, otomatis si ion sama proteinnya itu tidak secara maksimal diubah oleh sekresi hati ini gitu. Makanya warna urobilin ini akan beda-beda setiap orangnya, tergantung orangnya juga mengkonsumsi air sedemikian rupanya gitu. Oke, itu dari hati. Jadi hati itu hasil ekspresinya bilirubin, dia akan berubah menjadi dua. Hasilnya ada urobilin buat urin, sterkobilin untuk feses gitu ya. Oke, ini hati Don. Sekarang kita akan belajar tentang kulit. Izin untuk boleh Kak? boleh difoto dulu atau dicatat dulu boleh. Udah Kak? Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi tadi ada 3, masih ingat apa aja? Sistem ekspresi organnya apa aja? Ginjal, paru-paru, satu lagi hati, ucap. Nah, sekarang yang keempat itu adalah kulit. Nah, hasil dari ekspresi kulit adalah keringat. Nah, keringat ini ada hasil ekspresi kulit. Struktur dari keringat itu ada 3. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada lapisan hipodermis. Nah, kalau dermis itu, epidermis itu ada 2 juga, ada lapisan tanduk, dia sel mati yang tidak berpembuluh. Yang kedua ada lapisan malpighi, dia terdapat pigmen melanin. Nah, pigmen melanin ini fungsinya untuk apa? Untuk memberi warna pada kulit. Untuk memberi warna pada kulit. Nah, kenapa kita beda-beda warnanya? Ada yang putih, ada yang sawo matang, dan lain-lain. Itu karena adanya lapisan malpighi yang memiliki pigmen. Pigmen ini adalah pigmen melanin yang bisa memberi warna pada kulit, dan fungsinya adalah untuk kulit kita tidak terpapar secara langsung pada sinar matahari. Nah, yang kedua ada yang namanya dermis. Nah, dermis ini terdiri dari beberapa bagian, ada pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, terus ada pembuluh darah dan juga saraf. Nah, kalau ekspresi itu terjadinya dia di kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringat ini adalah organ dari ekspresi kulit, di mana kelenjar keringat ini ada 2 macam. Yang pertama ada kelenjar ekrin dan juga kelenjar apokrin. Apa bedanya? Kalau kelenjar ekrin itu dia terjadinya di tangan atau organ itu tangan, kaki, itu kelenjar ekrin. Sedangkan apokrin itu dia kelenjar yang ada di bagian kemaluan kita. Terus tangan, kaki, terus ini organ reproduksi. Terus ada lagi yang namanya lapisan hipodermis. Nah, ini terletak di bawah lapisan dermis, fungsinya adalah untuk menahan gesekan dan juga benturan yang ada di kulit gitu. Jadi kalau misalnya kita terluka, siapa yang menolong? Adalah si lapisan hipodermis ini, gitu ya. Kemudian komposisi keringat itu kan kita pikir keringat itu cuma dari air kan, udahlah air doang gitu. Padahal enggak, hasil dari ekspresi ini bukan cuma yang dari keringat itu bukan cuma air, tapi dia juga mengandung minyak, gula, garam, dan juga urea. Kenapa? Kalau misalnya kita keringatan kadang lengket, nah itu karena dia mengandung gula. Terus kenapa kalau misalnya kita cicip keringatnya itu agak asin? Karena dia juga menghasilkan atau hasilnya itu ada yang diubah jadi garam juga gitu. Itu adalah dari sistem ekspresi pada kulit terjadinya di kelenjar keringat. Ada 2 kelenjar keringat, ada kelenjar keringat ekrin itu ada di tangan dan juga kaki, sedangkan apokrin itu ada di organ reproduksi. Hasil ekspresinya itu berupa keringat dan tidak cuma air aja yang dikeluarkan, tetapi ada gula, garam, dan juga urea. Itu adalah dari sistem ekspresi kulit. Ada pertanyaan? Ada Kak? Ada. Oke, sudah cukup. Jadi untuk kulit done ya. Oke, kita ulas lagi. Tadi kita belajar apa? Tentang sistem ekspresi. Ada berapa organnya? Apa saja? Paru-paru, oke. Ginjal, hati, dan juga kulit. Kalau paru-paru tadi dia menghasilkan apa? CO2 dan juga H2O atau uap air. Kalau ginjal apa yang dihasilkannya? Urin. Kalau misalnya kulit apa? Itu minyak. Ya, keringat. Oke. Kalau misalnya hati apa? Bilirubin. Oke. Pembentukan urin ada 3 tahapan tadi, apa saja? Filtrasi, reabsorpsi, dan juga fermentasi. Oke. Start jamnya tadi karena Rahma yang jawab terus sudah beberapa kali dan juga nanya ya. Oke. Pertanyaan pertama tadi di ginjal, ibu kasih, ibu
sorry, kakak kasih bintang 1. Terus tadi juga nanya bintang 1. Terus menjawab juga. Oke, untuk Rama ibu kasih channel 5 bintang. Oke, sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup pembelajarannya? Sudah cukup. Oke, saya cukup untuk pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.